Halo semuanya, selamat datang di ulasan kita kali ini. Jujur aja, materi yang akan kita bahas hari ini benar-benar luar biasa. Hari ini kita memegang semacam peta kosmik yang menjembatani dua dunia yang selama ini sering terasa bertolak belakang, fisika kuantum modern dan kedalaman teologi Islam. Dan tenang aja, ini bukan sekedar teori kering atau membosankan. Ini adalah lensa baru untuk melihat alam semesta dan pastinya untuk melihat siapa diri Anda sebenarnya. Oke, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Kita punya 5 pemberhentian dalam penjelajahan ini. Mulai dari misteri dimensi dan waktu, hierarki puncak alam semesta, geometri manusia, malaikat dan jin, terus berlanjut ke kecemburuan dimensi dan kerasukan, dan terakhir kita akan menutupnya dengan perjalanan pulang menuju makna. Bagian pertama, misteri dimensi dan waktu. Sejak dulu umat manusia itu selalu dihantui teka-teki eksistensial. Coba deh tanyakan ini ke diri kalian sendiri. Mengapa waktu terasa berjalan? Pernah nggak kalian mikir, kenapa saat kita tertidur, sebuah mimpi yang secara fisik cuma berlangsung 5 menit bisa terasa kayak berjam-jam secara nyata di kepala kita? Nah, ini adalah celah pertama kita untuk menyadari kalau realitas itu sama sekali nggak sesederhana yang terlihat. Tapi, sebelum kita melangkah lebih jauh, aku mau kasih sedikit catatan penting nih, biar kita ada di frekuensi yang sama ya. Ulasan yang kita bahas ini bertindak sebagai sebuah model sintesis antara filosofis dan spiritual. Ingat ya, ini bukan dogma agama yang kaku dan bukan pula klaim teori sains yang absolut. Anggaplah ini sebagai sebuah peta renungan untuk memicu dan memperluas cara berpikir kita. Menurutku, ini bagian yang benar-benar bikin merinding. Sadar nggak sih betapa menakjubkannya melihat sains dan wahyu itu sebenarnya lagi mengarahkan telunjuk mereka pada objek yang sama? Di satu sisi, sains modern bicara soal relativitas ruang waktu dan multiverse. Di sisi lain, wahyu sejak berabad-abad lalu udah bicara tentang Lauhul Mahfudz, Arsy, dan dimensi goib. Bahasanya emang beda banget, tapi realitas berlapis yang mereka tunjuk itu pada dasarnya sama. Kunci untuk memahami ini adalah konsep waktu kosmik. Di bumi kita ngerasain waktu itu linear kan? Ada masa lalu, sekarang, dan masa depan. Tapi coba bayangkan pada skala kosmik. Waktu itu ibarat jaring raksasa yang melingkupi seluruh kemungkinan kejadian secara bersamaan. Bayangin aja sebuah novel tebal. Semua babnya itu udah tertulis, udah lengkap ada di sana. Tapi kita sebagai karakter di dalam novel itu cuma bisa membacanya halaman demi halaman, kata demi kata. Lanjut ke bagian kedua, hierarki puncak alam semesta. Sekarang coba kita zoom out jauh ke dimensi yang paling tinggi. Kalau kita lihat dari atas sana, strukturnya tuh super logis. Semuanya bermula dari Arsy, yang merupakan pusat pengaturan universal berada di atas air primordial. Dari titik itulah tercipta kolam, semacam pena kosmik yang menuliskan seluruh skenario takdir. Dan setelah itu semua selesai dirancang, barulah alam semesta material di bawahnya ini dibentangkan. Dan pusat dari semua rancangan itu adalah Lauhul Mahfudz. Kebanyakan dari kita mungkin ngebayangin ini cuma kayak buku catatan raksasa. Padahal, secara analitis, ini adalah matriks informasi absolut. Matriks ini memuat seluruh kemungkinan realitas, bahkan masa depan alternatif sekalipun. Bukankah ini sangat identik dengan apa yang dicoba dijelaskan oleh fisika kuantum sebagai multiverse, di mana semua probabilitas itu eksis secara bersamaan? Benar-benar luar biasa. Oke, kita masuk ke bagian ketiga, geometri manusia, malaikat, dan jin. Nah, apa yang paling menarik dari analisis ini adalah saat kita membedah entitas-entitas tersebut secara geometri. Malaikat tercipta dari cahaya murni, geometrinya stabil, irisan utuh 3 dimensi dan 4 dimensi tanpa distorsi nafsu biologis. Makanya mereka bisa melintasi batas dimensi dengan mudah. Lalu jin, tercipta dari api. Secara fisika, api adalah energi 2 dimensi atau 2D. Mereka punya kesadaran, tapi nggak punya volume spasial 3D yang stabil. Terus, ada kita, manusia. Makhluk yang luar biasa unik karena memijak kuat dengan tubuh tanah di material 3D, tapi sekaligus menopang kesadaran ruh dari dimensi 4D. Kita ini jembatan utuhnya. Dan you know what? Pemahaman soal geometri dimensi ini sebenarnya ngejawab banget kegalauan terdalam kita sebagai manusia. Sering merasa hampa, merasa ada yang kurang padahal hidup rasanya baik-baik aja, itu karena di dalam diri kita ada tarik-menarik yang ekstrim.
Tubuh 3D kita narik ke bawah dengan segala tuntutan biologisnya, butuh makan, tidur, dan nggak bisa lepas dari penuaan. Sementara itu, ruh 4D kita berteriak menarik ke atas, selalu mencari makna, butuh cinta, dan rindu pada Tuhannya. Kita ini secara harfiah hidup di tengah-tengah persimpangan itu. Bagian keempat, kecemburuan dimensi dan kerasukan. Kalian pasti tahu kan kisah iblis yang menolak sujud ke manusia karena ngerasa diciptakan dari api, yang menurutnya jauh lebih mulia dari tanah? Nah, kalau kita lihat dari kacamata dimensi, iblis itu sebenarnya gagal paham. Ini yang disebut kecemburuan dimensi. Api memang kelihatannya hebat, reaksinya cepat, tapi dia nggak stabil, dia cuma energi 2D. Sedangkan tanah punya volume 3 dimensi yang kokoh. Dalam desain kosmik, tanah adalah satu-satunya wadah fisik yang cukup stabil untuk menopang sesuatu yang sangat agung, yaitu kesadaran ruh 4D. Beranjak dari kerangka geometri tadi, fenomena kerasukan itu jadi kelihatan beda banget. Ini bukan lagi sekedar hal mistis picisan yang cuma buat nakut-nakutin. Secara teknis, ini murni kelemahan mekanis di tubuh kita. Saat kesadaran 4D kita anjlok, entah karena amarah yang meledak, stres berat, atau hawa nafsu, frekuensi ruhani kita otomatis merosot tajam. Nah, di titik rendah itulah entitas energi 2D yang gak stabil tadi melihat celah. Mereka menyusup dan pada dasarnya ngebajak ruang fisik 3D kita. Masuk akal banget kan? Terus pertanyaannya, gimana dong cara kita bertahan? Jawabannya ternyata sangat elegan. Wudhu atau membasuh raga dengan air secara mekanis mendinginkan sistem saraf 3D kita dan memadamkan sifat api 2D yang mencoba nempel di kita. Tapi itu aja nggak cukup. Dikir kemudian bekerja layaknya tuning frekuensi. Ia mengangkat kembali vibrasi otak dan kesadaran kita kembali ke level 4D. Dan di ketinggian frekuensi 4D itu, energi jin yang levelnya 2D otomatis terlempar jatuh. Mereka nggak bisa meraih kita di sana. Dan akhirnya bagian kelima, perjalanan pulang menuju makna. Kalau kita tarik garis kesimpulannya, sains modern hari ini ibaratnya baru meraba-raba tepian dari misteri semesta. Mereka mengamati materi gelap, mengukur fluktuasi medan kuantum. Tapi wahyu kuno, sejak ribuan tahun yang lalu, petunjuknya udah memetakan struktur tak kasat mata itu lewat deskripsi langit bertingkat dan kitab takdir yang absolut. Keduanya melengkapi cerita yang sama. Jadi pada akhirnya, memahami peta kosmik ini tuh bukan cuma buat seru-seruan intelektual doang. Ini adalah sebuah pengingat keras buat kita semua. Anda, kita, itu jauh lebih besar dari sekedar cangkang biologis 3 dimensi yang lagi kita pakai sekarang. Kita bukanlah sekedar makhluk bumi yang kebetulan lagi cari-cari pengalaman spiritual. Kebalikannya, kita adalah makhluk spiritual yang agung yang kebetulan sedang singgah di bumi dan kini sedang berjalan pulang menuju makna sesungguhnya. Jadi, inilah pertanyaan terakhir buat kalian. Setelah melihat bagaimana waktu, ruang, dimensi, batasan sains, dan spiritualitas itu ternyata terjalin dengan begitu indahnya, bagaimana peta kosmik ini bakal mengubah cara kalian melihat realitas tepat pas kalian membuka mata besok pagi. Coba renungkan itu. Terima kasih banyak udah ikut menjelajah di ulasan kali ini. Teruslah berpikir, teruslah bertanya, dan sampai jumpa.